Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 31 Desember tahun 2021, kita benar-benar sedang berada di penghujung tahun, hari terakhir di tahun 2021 ini. Di dalam hitungan jam ke depan, kita akan memasuki tahun 2022. Dan tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat kita syukuri. Karena kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita bisa menikmati segala berkat-berkat yang ada, itu semuanya karena kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang kasih dan rahmat-Nya selalu tersedia bagi umat-Nya. Ibu dan Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dan saya akan membacakan ayat tersebut dan nanti kita akan belajar dan kita juga mengambil pelajaran renungan bagi kita semuanya. Ayat yang pertama dari 1 Raja-Raja pasal 9 dikatakan demikian. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istananya dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ayat ketiga, firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan di hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ayat keempat, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka kata Tuhan, aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ibu, bapak, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, melalui ayat yang baru saja kita baca ini, kita mempelajari tentang dua hal. Yang pertama adalah bahwa Salomo sudah selesai mendirikan rumah Tuhan dan mendirikan istananya. Yang kedua, Tuhan menampakkan diri kembali kepada Salomo. Dia kembali menampakkan diri kepada Salomo dan membicarakan hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan Salomo. Apa yang Tuhan katakan dalam kesempatan yang waktu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo? Yang pertama dikatakan, telah kudengar doa dan permohonanmu. Artinya Tuhan sedang menyatakan kepada Salomo bahwa doanya, permohonannya telah didengar Tuhan. Yang kedua dikatakan, aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini. Artinya rumah yang didirikan oleh Salomo, yaitu rumah bagi Tuhan, telah dikuduskan oleh Tuhan. Dan dikatakan namanya tinggal di situ selama-lamanya. Mata dan hatinya Tuhan akan ada di situ sepanjang masa. Ini sangat luar biasa sekali. Tapi yang selanjutnya dikatakan dalam ayat yang keempat, Tuhan juga berkata mengenai Salomo, seolah-olah memisahkan tentang apa yang dilakukan oleh Salomo dengan tentang diri Salomo. Apa yang dikatakan mengenai diri Salomo? Harus hidup di hadapan Tuhan seperti ayahnya Daud, yaitu tulus hati, dengan benar, dan berbuat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang tidak kalah penting dikatakan, tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Tuhan berjanji, maka Tuhan akan meneguhkan tahta kerajaan Salomo atas Israel untuk selama-lamanya. Yaitu jika dia memiliki sikap hati, tulus hati, dengan benar, berbuat sesuai dengan diperintahkan Tuhan. Dan keturunannya takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Itulah isi dari firman Tuhan yang kita baca tadi dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, waktu saya melihat dan membaca ayat ini,
muncul sesuatu hal yang menjadi garis besar pemahaman saya yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu. Apa yang terjadi di sini? Yang saya simpulkan adalah bahwa Allah menghargai segala perbuatan yang telah dilakukan Salomo bagi Tuhan. Allah sangat menghargai. Dia sudah mendirikan rumah bagi Tuhan, mendirikan istananya. Tuhan sangat menghargai. Artinya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan, Tuhan sangat menghargainya. Tuhan juga sangat menyukainya kalau kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan Salomo dalam konteks ini adalah mendirikan rumah bagi Tuhan. Sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita perbuat bagi Tuhan, ketahuilah itu dihargai oleh Tuhan. Jangan berpikir, saya hanya bisa melakukan yang kecil, yang lain bisa melakukan yang besar. Saudaraku, Tuhan tidak membeda-bedakan itu. Sejauh yang bisa kita lakukan, kita melakukan kepada Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka semua perbuatan itu dihargai oleh Tuhan. Dan Salomo melakukan itu dan dihargai oleh Tuhan. Namun yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang saya katakan tadi seolah-olah terpisah dari apa yang telah dilakukan oleh Salomo, Tuhan juga berbicara kepada Salomo, yaitu Tuhan menghendaki agar Salomo senantiasa menjaga dan memelihara hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Tuhan tidak berkata, kamu sudah melakukan banyak ya, maka oke, otomatis kamu akan menjadi orang yang berkenan kepadaku. Tidak. Kamu sudah mendirikan rumah bagiku dan maka kamu sudahlah menjadi orang yang paling penting bagiku. Tidak. Tapi Salomo atau Tuhan mengatakan kepada Salomo supaya jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati, dengan benar dan berbuat sesuai dengan yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu. Artinya bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan digenapi bagi setiap orang yang menjaga hatinya tetap tulus di hadapan Tuhan. Tidak dilihat apa yang sedang kita kerjakan, apa yang telah kita kerjakan, tidak itu menjadi ukurannya. Tapi hati yang tetap mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, pada kesempatan hari ini, di hari terakhir di tahun 2021 ini, saya mau menyampaikan kepada kita untuk terus berkomitmen di hadapan Tuhan, berkomitmen tentang kehidupan kita di dalam memasuki tahun 2022 yang akan datang. Yang pertama adalah senantiasa menjaga kemurnian hati kita. Jaga kemurnian hati kita. Jangan karena kita sudah melakukan banyak hal selama tahun 2021 atau sudah mengalami banyak hal selama tahun 2021, maka kita berkata tahun 2022 akan pasti semuanya dalam keadaan yang terjamin. Saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang kita lakukan bagi Tuhan di tahun 2021 ini itu anugerah Tuhan dan itu merupakan hal yang harus kita syukuri. Tapi jangan sampai kita menganggap itu menjadi jaminan atau menjadi garansi bagi kita di tahun 2022. Saya udah berbuat banyak kepada Tuhan tahun 2021, Tuhan pasti membalas. Oh no. Tapi Tuhan tetap akan melihat hati kita. Itulah sebabnya senantiasa menjaga kemurnian hati kita, mengikuti perintah Tuhan, mengasihi, menghormati Dia, maka janjinya tetap digenapi dalam kehidupan kita. Janjinya akan digenapi. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sekali lagi mengatakan, kita harus menjaga kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga menyampaikan kepada kita, di tahun 2022 yang akan datang, tetaplah kita berkarya, melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Jangan berpikir, tahun 2021 saya udah lakukan, tahun 2022, udah pensiun dulu lah. Sama seperti misalnya ya ada orang mengatakan, tahun 2021 saya sudah melayani Tuhan, tahun 2022 mau istirahat dulu. Tahun 2021 sudah memberikan banyak bagi Tuhan, tahun 2022 mau berhenti dulu. Jangan. Lanjutkan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi saya mau katakan juga, terutama mari kita juga menjaga hati kita atas segala apa yang dapat kita kerjakan kepada Tuhan, harus dengan hati yang tulus, murni di hadapan Tuhan. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, maka pada kesempatan ini saya mau mengajak Ibu Bapak berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan, bersyukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan yang akan Tuhan berikan atas kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, kalau Salomo melakukan sesuatu yang sangat penting di hadapan Tuhan dan dihargai oleh Tuhan, saya percaya apa yang kita sudah kerjakan selama tahun 2021, Tuhan juga menghargainya. Tetapi
Memasuki tahun 2022, saya juga mengajak kita supaya tetap menjaga sikap hati kita, cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena itulah yang diperintahkan Tuhan kepada Salomo. Dengan demikian, kalau dia tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, maka kerajaannya akan dikokohkan. Artinya berkat-berkat dan juga segala hal yang terbaik dari Tuhan akan genapi dalam kehidupan Salomo. Dan saya percaya hal yang sama terjadi bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini tanggal 31 Desember tahun 2021. Kami benar-benar berada dalam penghujung tahun ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun ini bagi kami. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu sehingga kami dapat melakukan sesuatu yang baik di sepanjang tahun ini bagi Tuhan, bagi sesama kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, semuanya itu karena pertolongan-Mu bagi kehidupan kami. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala kemuliaan, bagimulah segala hormat ya Tuhan. Kiranya itu menyukakan hati-Mu dalam segala apa yang kami kerjakan di sepanjang tahun 2021 ini. Ya Bapa, menghitung beberapa jam lagi ke depan, kami akan memasuki tahun 2022 di dalam anugerah-Mu, di dalam pertolongan-Mu. Dan itulah sebabnya ya Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Di tahun 2022 yang akan datang, yang menunggu beberapa jam lagi ke depan, Tuhan tetaplah menolong kami, tetaplah menyertai kami. Ya Tuhan, tetaplah melindungi kami, tetaplah berkati kehidupan kami ya Tuhan. Dan ya Bapa, kami berdoa, tetaplah jagai hati kami, tolong kami ya Tuhan, untuk tetap menghormati Tuhan, untuk tetap taat kepada Tuhan, untuk tetap mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Tetap juga hati kami dengan tulus, benar, berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, rahmat-Mu. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, di penghujung tahun ini, hamba juga berdoa menyerahkan setiap saudara-saudariku yang terus dengan setia ikut merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, berkati ya Tuhan kehidupan keluarga mereka, sehingga di saat berlalunya tahun 2021 ini, berlalulah segala kenangan, berlalu segala hal-hal yang buruk, berlalu segala hal yang tidak berkenan, tapi kami menyambut tahun baru, dan Tuhan memberikan kami kehidupan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Kami percaya juga tahun baru akan datang, di mana kami mengalami hal-hal yang indah, hal-hal progres, hal-hal yang semakin baik dari Tuhan. Hati kami semakin mencintai Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dan hari ini hamba terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan sahabatku, saudara-saudaraku yang mengikuti dan mendengarkan renungan ini. Berkati mereka. Jika ada di antara mereka dalam keadaan sakit, hamba berdoa, Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan juga berdoa bagi setiap mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan tolong. Dan hari esok, tanggal 1 Januari tahun 2022, ada jawaban Tuhan, ada titik terang, ada pengharapan baru di dalam kehidupan setiap kami, dalam kehidupan setiap saudara-saudaraku ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita pada hari ini, di hari terakhir di tahun 2021 ini. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu untuk bersama-sama kita bersehati merenungkan firman Tuhan di tahun 2021 ini. Dan mari kita terus setia untuk mengikuti renungan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di sepanjang hidup kita di tahun 2022 yang akan datang. Dan percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terimalah berkat Tuhan. Dan sekaligus saya mau sampaikan selamat tahun baru tahun 2022 bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera, dan Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita. Shalom.